Tapi gue kayaknya kalau ngeliat reaksinya kayak gini, gue nggak akan nekat masukin tangan sih. Kemarin gue baru ditampol sama Nusa. Iya. Oke, this is Nara. Nara 1,5 tahun survival, kita keluarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Satwa. Nah, ini gue baru keluar nih dari Fauna Land Ancol Eco Park. Dan gilanya siang ini gue baru dapat kabar. Jadi ada temen gue, dia pemilik Wildcats juga. Dia punya Lynx dan dia punya Serval. Dan tiba-tiba dia mau renovasi rumah. Dan dengan mendadaknya dia ngabarin dia mau nitipin kucing-kucing itu ke rumah gue. Nah, jadi gue langsung harus buru-buru pulang karena gue harus nyiapin. Harus di conditioning karena kucingnya udah dewasa. Dan kalau digabung sama kucing-kucing gue di rumah, kalau Lynx kan ada Suma dan Nusa ya, kalian udah pernah lihat. Nah itu gue harus bikin conditioningnya dulu. Di bawah di kandang yang lantai 1 ada si Solo dan si Zoya, punyanya temen gue juga yang lagi dijodohin. Jadi nantinya nih jadi akan ada 2 betina Lynx, akan ada 2 betina Serval, which is good sih. Itu meningkatkan peluang atau opportunity untuk breeding ya satu jantan karena bisa kawin dengan beberapa betina. But we'll see, karena ini udah gede, apakah galak atau gue bisa handle atau benar-benar nggak bisa sama sekali. Oke, gue sekarang nyetir dulu guys. I'll see you home ya. Stay tuned. Assalamualaikum. Ayo. Jam berapa Ai datang Ai? Jam 2.3. Nih, gue tuh hari ini sebenarnya nggak niat bikin konten karena yang tadi gue bilang di opening on the way pulang dari Fauna Land tuh tiba-tiba teman gue nelfon mau nitipin. Tadinya ngomongin 1 kucing, tapi gue dikabarin orang rumah ternyata 2 kucing yang dititip. Ini Ayu pun baru nyusul dari kantor, kita ketemu di rumah. Oke, sekarang kita lihat. Ini katanya tadi diantar sekarang jam 2:30. Tadi katanya jam abis makan siang itu diantar. Kita lihat yuk. Kita lihat. Ini. Cek. Tuh. Oh, ini Lynx nih. Oke, tipikal Lynx ya. Memang Lynx apalagi umur segini. Nih, sini nih. Jangan lari dulu. Ada Umi, kiper kita. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol. Nah, ini katanya ini jenis kelaminnya betina. Namanya Nala apa Nara ya? Mana Nala, mana Nara? Bentar, gue lihat WhatsApp video dulu. Namanya itu Nala yang Lynx. Oh, ini Nala. Nara yang Serval. Nah, ini tuh yang Serval tuh. Coba lihat dulu situ tuh. Tuh. Oke, jadi rencananya mereka si temen gue ini yang nggak mau disebutin namanya, sebut saja namanya Mas MM. Dia lagi renovasi rumah dan dia mau menitipkan kucing-kucingnya. Dan kebetulan, memang dulu tuh gue kayak 6 bulan yang lalu lah sebelum pandemi COVID, dia udah pernah WhatsApp, Mas Fardan kan dia tahu gue punya Lynx jantan dan dia punya betina. Udah siap kawin belum? Nah sebenarnya sih Suma sampai detik ini sama Nusa kita baru ngelihat ya baru naik-naikan aja, belum sampai yang berhasil breeding. Tapi kalau pengalamannya dulu Serval gue sih Kali sama Bali juga awal-awalnya dari naik-naik kan ya. Ini sini Kemi masuk sini biar kelihatan. Umi, ingat kan guys? Ini kiper kesayangan Irfan Hakim. Kimi dipanggil ya. Dulu yang ini. Oke, jadi ini ada Lynx baru tadi baru datang siang ya. Gimana? Sanggup gak memelihara tambahan 2 anak lain? Yang muda-muda. Umi pusing. Jadi selama pandemi ini gue sama Mikela udah nambah 5 owls. Iya kan, suddenly dalam 1 bulan tuh kita ngumpulin 5 owls. Sekarang tambah lagi ketitipan 2 kucing besar ya kan. Lynx lagi. Nah, for information di Indonesia sendiri Lynx belum terlalu banyak. Jadi selain punya gue, punya Mas Eri tuh yang di belakang Suma Nusa, ada punyanya Mas MM ini, terus kalau nggak salah ada punya orang Surabaya satu, sama di zoo di daerah Jawa Timur satu. Jadi kurang lebih baru 6 atau 7 ekor di Indonesia. Jadi wish us luck. Jadi ini salah satu program konservasi ya, gue nyebutnya home conservation. Ya namanya konservasi itu banyak di jenisnya Sobat Satwa, jadi nggak harus apa-apa tuh harus di mana gitu. Yang penting selama kita bisa
ngasih dia habitat yang enak, kasih makan yang beraneka ragam, dia menghindari dia dari ancaman misalkan kayak pemburu, kayak perdagangan gelap, ya itu udah menurut gue udah lebih dari cukup. Dan di Hybridco sendiri, jangan lupa follow Instagramnya Hybridco ya. Selalu follow, terus jangan lupa komen-komen dan di love kalau ada fotonya. Nah di Hybridco sendiri yang udah kita diriin dari 2015 juga alhamdulillah udah berhasil nernakin serval gitu. Gue sekarang lagi penasaran ya sama si Nala ini nih. Ini links banget nih kalau dideketin. Tuh. Nah, ini Nusa banget nih. Si Nusa betina kita tuh belakangnya Ayu. Kayak itu juga galak banget. Gue nggak tahu ya, itu lagi bobo-bobonya yang benar dia sebenarnya paling rese. Si dibanding belakangnya si Suma, sebenarnya Suma tuh masih lebih behave ya, masih lebih baik ya Mi ya. Iya. Suma tuh lebih baik ya. Lebih baik daripada itu. Kemarin dia baru ditampol sama Nusa. Iya. Apanya? Kepala. Lagi mana ceritanya? Kan saya lagi di itu. Lagi dia. Ikat di yang ijo-ijo itu. Terus? Tiba-tiba dia turun, langsung nepok. Keluarin cakarnya emang nggak pernah nampok doang? Keluarin tangan. Lecet ya? Kukunya. Ya agak bengkak dikit. Tuh guys, jadi kalau kalian suka ada yang nanya lewat sosial media gitu ya, lewat Instagram gue atau Instagram Hybridco atau Instagram Michaela, Kak aku boleh melihara lynx nggak? Sebenarnya kalau ditanya boleh karena bukan satwa yang dilindungi dan harus ada CITES-nya. Tapi kalau ditanya lagi, gue bisa harus nanya balik, kalian sanggup nggak meliharanya? Karena ini satu, komitmen seumur hidup. Yang kedua, persiapannya harus banyak banget. Kita aja selama 5 tahun udah kehilangan Java, Sula, Sama Gili. ya. Gue udah kehilangan 3 wildcats guys, sepasang karakal sama 1 Susi Market. Itu sejenis leopard cat yang dari Eropa dan itu sangat langka waktu itu ya. Yang namanya makhluk hidup kita udah maksimalin, tetap ada ya kadang-kadang kena virus, kena penyakit gitu. Jadi tapi yang jantannya masih hidup, ada di rumah partner gue. Nah itu jadi kayak ya lu siap nggak untuk kehilangan atau kerugian seperti itu gitu. Jadi kalau di kita, kalau gue melihara gue udah lillahi ta'ala. Jadi kayak ya udah ini makhluk hidup, gue usahain kasih mereka nutrisi yang sebaik-baiknya, mereka kita pasang-pasangin dengan harapan berkembang biak. Tapi kalau misalkan ya namanya umur Allah yang tahu, kalau misalkan mereka nggak ada umur ya udah nih ya, maksudnya kita udah berusaha aja. Umi juga gue liat udah sangat rajin, tiap minggu kita desinfeksi rajin banget. Jadi ya itulah, kalian harus siap akan itu. So kita balik lagi ke Nala, gue tuh rada penasaran sih sama dia. Tapi gue kayaknya kalau ngeliat reaksinya kayak gini, gue nggak akan nekat masukin tangan sih. Nah, itu udah ngegerem tuh. Udah kayak Nusa ya. Tapi menurut owner Red sama temen gue ini banget. Peluk-pelukan sama temen gue, cuman ya gitulah. Satwa wildcats, medium wildcats jenis lynx ini kan medium wildcats yang terbesar. Dan dia merupakan wildcats paling besar, medium wildcats paling besar di daratan Eropa. Oke, di atasnya dia cuman ada big cats yaitu harimau Siberia. So this is the biggest wildcats. Di alam di Europe ya. Di alam liarnya dia tuh bisa ngejatohin atau bisa memangsa 1 ekor rusa. Bayangin nggak, rusa? Ya gede seumi lah gitu ya, itu bisa di take down sama dia, bisa dimakan. Jadi kalau ditanya is it cocok untuk jadi pet, gue selalu bilang sih enggak. Gue dulu juga ngimpor mereka niatnya bukan jadi pet, tapi untuk gue conserve, untuk gue breeds. Kalau ditanya opsinya apa, lebih baik lo melihara kayak serval atau karakal, itu masih jauh lebih jinak kayak Uni ya. Dulu karakal kita jinak banget ya. Jinak yang itu, Sula ya. Sula sama Java ya gitu. Jadi karakal tuh menurut gue behaviornya masih jauh lebih baik daripada lynx gitu. Oke, Sobat Satwa, kayaknya nggak usah berlama-lama lagi. Tadi ternyata udah dibawain tempat minum dari sananya. Untuk prosesnya kita akan coba dulu berdasarkan pengalaman kita ngegabungin Suma sama Nusa ya Mi ya. Iya. Nah dulu nih sini. Dulu yang pertama datang tuh Suma datang, Nusa itu gue taruh di kandang ini, persis di kandang ini gitu. Jadi kandang yang sebesar ini gue taruh di dalam untuk kurang lebih 1 minggu. Nah prosesnya adalah Suma sama Nusa selama seminggu itu mereka akan bertemu, tapi dibatasi oleh si kandang itu sendiri. Tujuannya apa? Tujuannya satu ya untuk mereka untuk tidak luka, karena kalau mereka langsung ketemu gitu, ada potensi mereka berantem. Dan kalau wildcats berantem, itu bisa habis sampai salah satu harus mati. Jadi bahaya banget nih Sobat Satwa. Jadi yang harus dilakukan adalah menaruh mereka di satu lingkungan, tapi tetap harus ada pembatasnya, which is dalam hal ini pet cargo gue yang besar ini akan menjadi rumahnya si Nala
untuk jangka waktu 3 hari sampai 7 hari. Kenapa gue bilang 3 hari sampai 7 hari? Nanti gue akan lihat reaksinya tiap hari. Kalau mereka udah mulai dicium-ciuman gitu, Suma atau Nusa udah cium-ciuman, itu biasanya udah mulai mereka udah saling bisa menerima satu sama lain. Di situ saatnya gue akan mengeluarkan si Nala untuk bergabung di enclosure yang besar ini gitu. Tapi itu juga akan perlu precaution kayak gue, ya nantilah itu akan bisa dulu lihat di episode selanjutnya. Untuk sekarang, ayo kita langsung masukin aja. Ayo jaga jarak, nanti aku sama Umi yang masuk ke dalam ya. Karena lagi-lagi ini nih biang kerok nih. Posisi menentukan hasil. Jadi gue akan naro si Nala di kandangnya di atas 4 batu ini, udah gue siapin di sini. Kenapa? Karena biasanya Suma Manusa tuh berinteraksi di depan pintu sini. Nah, harapannya mereka akan sering saling lihat-lihatan, lebih sering ketemu. Biar kalau gue taruh di pojok, khawatirnya mereka nggak ketemu. So, oh iya, by the way ini dia nih. Tembok lynx nih, lo lihat. Ayo sini, ayo. Physical characteristic of lynx species. Mulai dari yang paling gede Eurasian, beratnya 1830, lengthnya 81-29, tingginya 70. Kedua Canadian, beratnya ini 8 sampai 11. Terus lengthnya segini, heightnya segini. Yang ketiga nih yang paling langka nih Iberian. Male-nya beratnya 12 kilo, female-nya 19, panjang badannya 85, tingginya 60-70. Yang terakhir Bobcat. Tuh, udah digambarin, cuman ya udah lama nggak diwarnain ulang nih, nanti gue warnain ulang lagi. So that's it about 4 lynx yang ada di dunia, itu tadi dia. Oke, jadi memang gue ngebuat kandang ini juga biar jadi perpustakaan tetap gitu. Ayo Mi, bismillah. 1, 2, 3. Oke, this is Nala. Hai Nala. Sayang. Kuncinya udah gue pastiin, udah aman. Menurut gue dia sebenarnya nggak terlalu galak. Menurut gue lebih galak sih Nusa. Karena dia dari tadi belum mengeluarkan cakar dan nabok-nabok. Nusa waktu dibawa ke sini, gila, cakarnya yang langsung dikeluarin sama dia. Ini jantan atau betina? Ini betina. Umurnya kalau nggak salah itu 1 tahun, hampir 1,5 tahun sih kata ownernya. Jadi sebenarnya kalau ditanya udah siap kawin belum, sebentar lagi udah siap kawin. Dia sih udah menunjukkan beberapa kali gejala heat atau sudah masukin musim kawin. Dengan kucing itu kan sama, mau kucing kecil, kucing gede tuh dia kalau heat dia guling-gulingan gitu, terus nungging-nungging. Ya mudah-mudahan si Suma jantannya bisa, dengan dia sekarang kita kasih istri 2 alias poligami, mudah-mudahan kesempatan breedingnya lebih besar. Ya Suma, jadi pejantan tangguh ya. Pejantan tangguh. Oke Sobat Satwa, urusan si Nala udah selesai tuh, lihat Nala lagi si Nusa sama Suma udah mulai kayak tahu ada penghuni baru gitu. Ini yang paling kepo nih Nusa nih. Nah si Nalanya lihat tuh. Dan kita akan ngelihat responnya, dia akan mulai saling nyium-nyium, saling membaui. Itu gunanya kenalan lah, kalau di manusia tuh kayak salaman gitu. Nah, kemarin teman gue ternyata janjinya 1, ngirimnya 2. Yang kedua ini adalah serval yang umurnya juga kurang lebih 1,5 tahun, betina juga. Katanya dan kawinin dong sama jantan lu si Solo. Oke, si Solo juga lagi masuk program bidding sama Zoya. Nanti kita lihat ke bawah. Mudah-mudahan ya gitu juga, dengan dia dikasih opsi betina yang lebih dari 1, mudah-mudahan dia potensi atau opportunity untuk breedingnya menjadi lebih meningkat gitu. Atau bahkan dua-duanya dikawinin, kita bisa punya kitten yang lucu-lucu yang banyak. Oke, this is Nara 1,5 tahun serval. Kita keluarin. Tadi gue pisahin dulu karena biar dia nggak panik. Oke, this is Nara. Oke. Apakah dia segalak Nala? Kita lihat. Tapi gue biasanya mancing dari ngebawain tangan. Nara. Biarin dia tahu bau kita dulu. Dari reaksinya sih pasif. Ada potensi dia jinak sebenarnya.
walaupun sama orang baru. Tapi yang namanya serval itu lebih rese dari karakal malah biasanya, jadi gue harus hati-hati. Oke, sobat satwa, ini kita buka dari depan, kita biarin dia keluar sendiri dulu ya. Bismillah. Tetap deg-degan guys, walaupun biasa sama kucing kayak gini, karena mereka lebih cepat dari kita gerakannya. Jadi gue nggak boleh meleng nih. Mau keluar? Keluar yuk. Nah, say. Wah, jinak banget, jinak banget. Biasa, anjing, kucing kalau di tempat baru dia membaui, dia akan nyium-nyium pojok-pojok. Kita biarin dulu aja, kita observasi dia dulu. Sobat satwa, so far untuk kayak gini ini masuk sangat-sangat jinak. Biasanya umur 1,5 tahun ini hanya jinak sama ownernya. Nah ini berarti bukti bahwa kucing yang dirawat dengan baik nih ciri-cirinya kayak gini. Dia benar-benar bonding sama ownernya. Tapi bukan berarti kucing yang galak nggak bagus dirawatnya, enggak. Ini berdasarkan beda tujuan aja. Purpose lo apa? Kalau purpose lo untuk jadi pet, ini udah berhasil banget jadi pet. Tapi kalau purpose lo untuk breeding, biasanya gue kalau breeding gue nggak sentuh, dengan harapan kalau dia nggak terlalu dekat sama manusia, breedingnya jadi makin cepat. Lagi cium-cium. Iya. Nyari Nala ya, Nara ya? Nala nyari Nara ya? Mau bukti nggak kalau dia beneran jinak? Tadi kan sama gue oke. Sekarang kita coba sama Ayu. Ayu langsung suruh megang ya. Sini. Ini dulu Ay. Pelan-pelan Ay. Ayo. Tuh, Ayu aja berani ke tengah badan. Mantap tuh. Ayu pertama kali megang serval nih. Servalnya dewasa lagi kan. Oke, sobat satwa. Terakhir sebelum masuk kandang, gue penasaran banget pengen gendong dia. Bisa nggak? Kalau beneran bisa digendong, berarti bener-bener jinak. Tapi benar-benar ngambilnya harus pas ya. Kita nggak boleh bikin dia kaget. Jadi yang pertama gara-gara itu salah gue, karena gue nggak langsung ngambil pantatnya. Biarin dia taking her time. Kita coba lagi. Duduk udah. Ini sih benar-benar jinak kalau begini. Oh ya sobat satwa, jadi serval itu mungkin buat beberapa sobat satwa yang belum tahu, ini namanya African serval atau bahasa latinnya Leptailurus serval, asalnya dari Afrika, kebanyakan dia dari Afrika. Jadi disebut mini cheetah karena total badannya yang mirip cheetah walaupun sebenarnya berbeda spesies gitu. Dia suka hidup di dataran rumput di padang savana dan pakan utamanya adalah rodents atau sejenis kelinci. Ya itu tadi rodents, tikus-tikusan, pokoknya mamalia apa aja. Dan dia juga biasa sering terlihat nangkep burung yang lagi terbang di Afrika. Jadi kalau ada burung yang lagi hinggap di tanah, biasanya dia dengan cepat bisa nangkep atau lompat. So dia udah kurang lebih 15 tahun masuk ke program captive breeding di daerah Europe dan Afrika. Jadi memang udah bagian dari jadi pet juga sekarang. Masuknya exotic pet lah ya gitu. Nah kalau gue sih kebanyakan impor dari Ukraine sama Rusia. Nah si Nara juga kebetulan dari Ukraine, dari breeder yang sama. Terus kalau dari sifat serval itu gue bilangnya kucing yang petakilan gitu. Dibandingin karakal yang kalem, dia petakilan, suka lompat-lompat. Dan by the way dia punya super power nih. Super powernya itu adalah dari, kalau kamu lihat nih kupingnya itu kan dia tinggi, panjang, di belakangnya ada garis putih. Nah itu memungkinkan dia bisa mendengar dari jarak yang cukup jauh.
Kalau nggak salah dia ini disebut sebagai kucing dengan pendengaran paling baik di keluarga Felidae atau di keluarga kucing. Oke, Sobat Satwa, kita akan masukin lagi pakai pet cargo. Kalau nuntun dia ke bawah kayaknya rada susah, gue akan coba masukin lagi ke pet cargo. Dia akan tinggal bersama Solo dan Zoya, serval yang gue dan Mas Eri, sahabat gue yang miliki, yang lagi masuk program breeding. Mudah-mudahan dia juga bisa breeding bareng sama kedua serval gue itu ya. Ayo masuk. Good girl, masukinnya aja gampang banget. Kita ke kandang yang di bawah. Oke, satu aja dia kandangnya Solo sama Zoya. Gua akan masukin dia ke kandang karantina sini. Ini ada Zoya, ada Solo. Ini Zoya yang betina, umurnya 2 tahunan. Dia lebih tua dari si Solo. Itu Solo, jantan anakan gue, anaknya Kali dan Bali. Bali itu serval yang ada di Fonalen. Saat ini gue taruh titip sana dulu. Oke, dan nanti si Nara akan gue taruh di kandang kontrol. Gue nyebutnya ini. Disinilah kandang yang berfungsi banyak, bisa buat kandang perkenalan, kandang karantina, kandang lahiran. Biasanya gue taruh di sini karena terpisah. Oke, PR pertamanya sekarang ngejauhin mereka dulu dari pintu itu karena memang Zoya ini bukan piaraan gue, jadi rada galak. Sama Solo emang dari awal lahir gue nggak pegang karena masuk program breeding yang tadi gue bilang. Jadi Umi harus masuk dan mengusir mereka berdua dulu. Silakan Umi. Ibunya dulu yang masuk. Ya, minggir loh kamu. Nggak boleh nakal ayo. Malah tidurnya di situ ayo. Ayo pindah. Oke. Mana Nara? Oh, masuk lagi. Dulu sayang. Digalakin tadi sama Nusa ya. Jadi dia panik. Nggak apa-apa. Oke. Dia ngehis sama sekarang ngehis-ngehisnya sama Solo. Nah, ini dia proses pengenalan memang ya takes time dan agak berisiko tapi kita harus tetap lakuin. Pengalaman gue sih maksimal biasanya seminggu mereka udah get along. So, nanti gue akan update lagi setelah 1 minggu gimana pas gue ngeluarin dia. Jangan lupa untuk selalu tonton, subscribe di channel Kan ya. Sobat Satwa, salam lestari. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye Nara.